Salah satunya adalah apa yang dialami oleh Kiai Abdul Mun'im di Jember sana. Berjalan-jalan di pantai sana ke arah barat, sebentar saja sudah ada tulisan Cilacap. Padahal cuma sebentar. Itu berarti tawakalnya sah, sudah benar. Gitu loh ya. Jadi kalau tawakal kita benar, mutlak bersandarnya kepada Allah, salah satu buktinya adalah kita bisa melipat jarak. Termasuk juga jarak ke luar negeri, jarak yang dibatasi oleh lautan, bisa juga. Buktinya misalnya ya, hanya dalam kondisi sekejap, Nabi Khidir itu katanya sudah datang dari mana? Dari negara-negara Timur Tengah. Lantas kemudian ke Madura, ke tempatnya Ki Khalil Bangkalan. Itu kan cuma sekejap saja. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Segalanya menjadi mungkin. Jadi dan kekuasaan Allah taala bertakluk dengan segala sesuatu yang mungkin. Bertakluk dengan segala sesuatu yang mungkin. Kalau masih mungkin bagi Allah taala, ya untuk apa kita risau, kan begitu. Tapi kalau pertanyaannya begini, bisakah Allah menciptakan batu yang sebesar-besarnya, dari saking besarnya sampai Allah tak kuat ngangkat? Itu pertanyaannya yang salah. Salah, nggak mungkin. Sebab kekuasaan Allah Ta'ala bertakluk dengan sesuatu yang mungkin. Kalau itu kan tidak mungkin, sampai Allah Ta'ala tidak kuat, itu kan nggak mungkin. Bisakah Allah Ta'ala menciptakan yang serupa persis dengan dirinya? Lah itu kan mustahil. Jadi kalau mustahil ya nggak masuk di pertanyaan ini. Sesuatu yang mungkin itu sangat bisa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuwa, adapun itu tayyul ardi atau melipat bumi, al-haqiqatu ialah hakikat fi hadzal bab, di dalam bab ini. Oke ya. Sebelum perjumpaan ini dijelaskan bahwa sesungguhnya kalau kita tawakal penuh kepada Allah, mutlak keyakinan kita itu hanya bersandar kepada Allah ya. Kalau berhasil di dalam tawakal itu, maka di antara tandanya itu adalah satu, kita bisa melipat jarak. Itu tanda bahwa tawakal kita itu sudah, kalau naik bis itu bisa 5 jam. Nah, itu biasa cuma sekejap. Nah, itu banyak dibuktikan oleh para wali ya. Salah satunya adalah apa yang dialami oleh Kiai Abdul Mun'im di Jember sana. Berjalan-jalan di pantai sana ke arah barat, sebentar saja sudah ada tulisan Cilacap. Padahal cuma sebentar. Itu berarti tawakalnya sah, sudah benar. Gitu loh ya. Jadi kalau tawakal kita benar, mutlak bersandarnya kepada Allah, salah satu buktinya adalah kita bisa melipat jarak. Termasuk juga jarak ke luar negeri, jarak yang dibatasi oleh lautan, bisa juga. Buktinya misalnya ya, hanya dalam kondisi sekejap, Nabi Khidir itu katanya sudah datang dari mana? Dari negara-negara Timur Tengah. Lantas kemudian ke Madura, ke tempatnya Ki Khalil Bangkalan. Itu kan cuma sekejap saja. Itu hanya dalam kondisi sebentar saja, beliau sudah menembus negara demi negara. Itu tanda-tandanya kalau tawakal kita benar. Karena itu kita merawat tawakal kita dari sekarang, bukan dalam rangka ingin melipat jarak ya. Jangan salah paham. Nanti ingin melipat jarak tujuannya, ya enggak bisa melipat jarak, tujuannya sudah salah. Jadi ya, tawakal semata-mata karena kita bersandar kepada Allah bahwa sesungguhnya yang memiliki kuasa itu adalah Allah. Adapun pekerjaan-pekerjaan kita, ikhtiar-ikhtiar kita itu tak lebih dari sekedar kasab, berusaha.
Gitu aja. Oke. Terus yang kedua, wal masya alal ma, berjalan di atas air. Jadi sebenarnya kan air itu tidak bisa menampung kita yang berat kan sebenarnya. Air itu kan bisa menampung kayu kan begitu ya. Tapi kalau kita terlalu berat untuk ditampung oleh air. Nah, kalau tawakal kita benar, maka kita bisa ditampung oleh air. Kita bisa berjalan begitu saja. Dan sesungguhnya ini banyak dilakukan oleh para wali ya. Para wali. Suatu saat pernah Habib Abdillah Al-Haddad itu mengajak dua rombongan, dua mobil ke Gunung Kidul, menuju ke pantai Gunung Kidul. Dia kemudian bilang, aku sudah tidak mau, masih saja Khidir itu memaksaku untuk berkawan dengannya. Akhirnya apa? Habib Abdillah itu berjalan di atas air, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, hilang gitu loh. Nah, berjalan di atas air. Nah, kenapa dimungkinkan berjalan di atas air? Karena tawakalnya sudah benar. Gitu loh ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, wakhtirakul hawa, menembus angkasa. Jadi, ditembus angkasa. Saat bisa itu. Itu tanpa amalan apapun, hanya bertawakal secara benar. Yang keempat adalah wal aklu minal kauni, makan dari kehidupan ini. Artinya bukan makan dari apa yang disediakan di dapur, bukan. Di dapurnya sendiri, bukan di dapurnya orang lain apalagi. Jadi makan dari kehidupan ini seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani selama 25 tahun. Itu hanya makan apa? Makan rumput, minum air hujan dan semacamnya. Jadi mutlak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara tawakal itu. Maka itu merupakan salah satu tandanya dan itu merupakan hakikat di dalam bab ini. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu tatawalla al maqamat wal ahwal wal karamat wat tanazzulat. Tatawalla menjadi bergiliran. Al maqamatu apa maqamat, makom rohani. Jadi ya, ketika itu kita berada di makom rohani, bergantian di makom rohani itu. Kadang kita mengalami ridho kepada Allah, kadang kita mengalami mahabbah, cinta kepada Allah. Kadang kita taslim, berserah diri kepada Allah. Terus di makom itu. Nah, makom itu, kedudukan rohani itu lebih tinggi dibandingkan al-ahwal atau kondisi rohani. Jadi kalau kondisi rohani itu ketika kita baru memulai sesuatu dan kita berada di situ. Kalau makom itu sudah menjadi kedudukan dan kita sudah lama di situ. Jadi karena itu kedudukan makomat itu lebih tinggi dibandingkan ahwal. Ahwal itu adalah kedudukan rohani yang hanya sekali-kali kita di sana. Tapi kalau makomat, kita sudah langgeng di sana. Sudah nikmat di sana. Jadi lebih dipercaya, lebih tinggi makomat dibandingkan ketimbang ahwal itu. Kalau kita pernah merasakan ahwal, itu enak sekali. Misalnya itu begini ya. Kondisi rohani kita, ahwal rohani kita itu misalnya cinta. Kita mengalami cinta kepada Allah Ta'ala melebihi kepada apapun yang lain. Dan itu nikmat ya, belum merasakan, dibayangkan. Oh aku, oh itu Pak, dibayangkan terus dibayangkan. Sebab sebelum kita merasakan kedudukan rohani seperti itu, biasanya kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala bayang-bayang tentang sesuatu yang akan kita duduki. Kalau kita mengalami ridho, maka batin kita seluas sekali. Seluas-luasnya batin kita itu. Kita menerima segala ada. Dalam istilahnya, puisinya Khairil Anwar ya. Kita menerima segala ada. Tak peduli. Apa lupa saya sudah. Oke ya. Jadi yang pertama itu maqamat, kedudukan rohani.
Semoga kita dimudahkan untuk mengalami kedudukan rohani itu ya. Jadi kita terlepas, terbebaskan dari belenggu dan tangan-tangan makhluk. Kita bersandar kepada Allah. Di saat itu kita mengatakan, Allah itu ternyata sangat nyata, ternyata sangat gamblang. Alhamdulillah kau berikan pengalaman aku begitu. Bisa begitu ya. Jadi, tapi ini harus ditembus itu loh. Harus ditembus untuk apa? Untuk bisa kita alami. Tidak hanya keterangan-keterangan. Biar keterangan itu menjadi kenyataan gitu loh. Jadi kenyataan. Terus yang kedua, al-ahwal ya. Ahwal itu adalah kondisi rohani yang belum mapan sebagai makom, sebagai kedudukan. Kondisi rohani itu. Nah kondisi rohani itu kan ada banyak, ada 9 ya kedudukannya ya. Ada 9 tingkatannya itu loh ya. Kondisi rohani itu. Misalnya ada yang pertama itu adalah taubat. Yang kedua inabah, kembali kepada Allah. Jadi urusan kita kembali kepada Allah Ta'ala itu adalah urusan kesadaran yang bagi Maulana Rumi itu sangat mengagumkan. Jadi ada anak muda misalnya kembali lahir dan batin kepada Allah Ta'ala, itu sangat mengagumkan. Makanya dalam salah satu puisinya Maulana Rumi itu menulis begini, tabuhlah genderangmu dan arahkan langkah-langkahmu menuju kota para penghibur. Sebab hari ini seorang anak muda sedang memasuki gerbang pertaubatan. Itu loh. Jadi dibanggakan itu di dalam dunia rohani ketika orang sudah insaf sepenuh-penuhnya dari kesalahannya, masuk kemudian dalam dunia ketuhanan, total lahir dan batin, itu betul-betul sangat dibanggakan. Karena itu langkahkan kakimu menuju kota para penghibur itu loh. Langkahkan di sana. Kenapa? Seorang anak muda sedang memasuki gerbang pertaubatan. Jadi sudah lahir batin itu, saya mau berhenti berbohong, saya mau berhenti ngapusin, sudah sepenuh-penuhnya ditobati kesalahan-kesalahan itu. Nah, kalau kita betul-betul bisa bertobat dari segala kesalahan, maka Allah akan memberikan kepada kita kesanggupan untuk menginjakkan kaki di atas menara langit ke-7. Loh, ada loh apa yang disebut sebagai langit ke-1, ke-2 sampai ke-7 itu ada, itu real itu loh. Para wali mengalami hal seperti itu. Karena itu jangan katakan di dalam diri kita, oh itu tidak ada, itu cuma dongeng-dongeng para sufi. Jangan katakan begitu, itu real, itu ada kok. Itu ada. Sesuatu yang tidak masuk akal, itu bisa menjadi kenyataan. Contoh misalnya ya begini ya. Ada apa yang disebut sebagai Gunung Qaf itu ya. Gunung Qaf itu gunung di luar alam semesta ini. Itu yang disebut dengan raja gunung-gunung itu loh. Rajanya gunung-gunung. Nah, Gunung Qaf itu nggak masuk akal karena orang bisa naik ke atas puncaknya itu. Kenapa? Karena tingginya begini tinggi sekali, sangat vertikal itu loh. Jadi secara akal tidak mungkin saya bisa naik ke sana, secara akal itu. Tapi ketika ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk naik ke sana, apa yang disebut sebagai naik vertikal itu sama dengan datar kok. Sama dengan datar, kita menempuhnya itu loh. Jadi tiba-tiba saja ada di sana itu. Kan tidak masuk akal ya. Contoh juga ya, yang tidak masuk akal sekali itu ya. Orang berdiam lama sekali di dalam air. Misalnya di dasar lautan. Kan tidak mungkin sebab tidak bernafas toh. Tapi itu bagi Allah Ta'ala sangat mungkin loh. Sangat mungkin. Saya pernah tidur sampai lama itu loh. Nah, itu kan berarti dimungkinkan itu. Jadi bagi Allah Ta'ala sesuatu itu yang tidak mungkin di akal kita, sangat mungkin bagi Allah Ta'ala. Dan itu bisa dipraktekkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala menghendaki, kita tidur 7 jam di dasar lautan itu bisa. Jadi karena itu gini, benarkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nanti Allah akan menganugerahkan itu. Tapi jangan niatkan tawakal kita untuk mendapatkan hal seperti itu keliru. Jadi fokus saja kepada Allah. Ketika kita fokus kepada Allah, Allah memberikan ganjaran-ganjaran kepada kita. Di antaranya adalah hal-hal yang seperti itu. Di antaranya hal yang seperti itu. Tapi bagaimana ya bisa membebaskan diri dari keinginan seperti itu tuh loh. Itu persoalannya.
kalau saya membaca kitab-kitab tentang karomah-karomah para wali itu, maka yang pertama-tama saya kekang itu adalah keinginan saya. Jangan sampai muncul keinginan ingin menjadi seperti wali itu. Jangan sampai itu ya. Kenapa? Semakin kita inginkan, semakin tidak terjadi untuk diri kita. Tapi kalau ini tidak disampaikan ya, apakah kita juga memiliki semangat untuk menempuh tawakal yang benar? Kan begitu. Jadi sama-sama ada efeknya itu loh. Disampaikan nanti pengen jadi begitu, tidak disampaikan tidak pengen jadi begitu. Jadi kan enggak enak sama-sama enggak enaknya sebenarnya. Al-ahwal ya. Wal karomat, dan karomah itu adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali gitu ya. Kalau kepada para nabi disebut mukjizat ya, mukjizat, kejadian luar biasa. Nah, kejadian-kejadian luar biasa itu sesungguhnya pelakunya itu adalah Allah. Itulah sebabnya kenapa mungkin itu loh. Kalau sudah Allah pelakunya ya sangat mungkin. Orang tidak makan 2 tahun enggak masalah. Kalau Allah Ta'ala yang menjadi pelakunya. Contohnya itu ya, dialami oleh Mbah Malik. Mbah Malik itu gurunya Maulana Habib Lutfi ya. Mbah Malik itu di Purwokerto ya, di Purwokerto. Nah, ketika Habib Lutfi dulu mondok di situ ya, Mbah Malik itu mengalami mabuk bukan kepada Allah tapi kepada Kanjeng Nabi. Sampai 3 tahun itu tidak makan loh. Tapi tetap segar bugar wajahnya itu. Karena begini lah ya, Mbah Malik itu memiliki kebiasaan kalau mau sholat duhur itu santri-santrinya burdahan dulu. Tidak langsung sholat duhur. Sholat duhurnya sekitar jam 1-an itu ya. Padahal dari jam 12-an sudah manjing untuk sholat duhur. Nah, sholat duhurnya itu jam 1-an itu. Sholawatan. Santri-santrinya Mbah Malik termasuk juga Mbah Malik. Ketika sholawatan diiqamati untuk sholat duhur jam 1 itu, Mbah Malik tetap tidak bangun, tetap duduk di tempatnya. Tetap duduk. Terus akhirnya imamnya diganti. Imamnya diganti. Mbah Malik tidak menjadi imam. Imamnya diganti. Diganti imamnya sampai selesai sholat, tetap Mbah Malik di tempat duduknya. Sampai besoknya tetap di tempat duduknya. Sampai minggu depan tetap di tempat duduknya. Sampai bulan depan tetap di tempat itu juga. Dan tidak mengalami perubahan apapun wajahnya itu. Misalnya menjadi pucat itu enggak mengalami itu. Sampai tahun depan di tempat duduknya, tahun depannya lagi di tempat duduknya, tahun depan lagi 3 tahun di tempat duduknya. Dan di dalam 3 tahun itu sudah banyak santri-santrinya yang meninggal. Mbah Malik masih tetap saja. Ketika sudah sampai 3 tahun, Mbah Malik kemudian sadar. Komat katanya kan. Jadi langsung bilang komat. Lah, Mbah Malik noleh-noleh kepada makmumnya santri-santrinya itu. Ini di mana? Ini di mana? Ini sudah meninggal Mbah. Jenengan di sini duduk selama 3 tahun. Oh, kan enggak makan. Secara akal kan tidak makan, tidak minum, kan pasti mati. Coba buktikan kalau pengen mati. Kan pasti mati. Itu tidak makan, tidak minum loh ya. Dan tidak tidur tuh loh, tetap sadar. Sadar tidak berbincang-bincang, fokus kepada Kanjeng Rasul ketika sholawatan itu loh. Fokus kepada Kanjeng Rasul. Jadi itu bisa kan? Kalau itu bisa berarti bisa juga bagi diri kita. Wong pelakunya itu adalah Allah Ta'ala kok. Kan begitu. Apapun yang pelakunya Allah Ta'ala, apa yang bisa bagi mereka, bisa juga bagi diri kita. Pasti bisa. Pasti bisa. Cuma jangan dicoba-coba kalau tidak dipandu langsung oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dicoba-coba bisa kelengar beneran. Jangan dicoba-coba, tak coba ya supaya tahu ya. Ini bukan percobaan loh ya. Jangan dicoba-coba, enggak usah dicoba-coba. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, kita dipandu langsung. Apa artinya kita dipandu? Kita akan tahu sendiri ketika kita mengalami. Oh, itu dipandu oleh Allah Ta'ala. Kalau misalnya ya, nanti tidur, kok tiba-tiba mimpi Nabi Muhammad, pastikan itu dipandu. Enggak mungkin kalau kita sendiri bermimpi Nabi Muhammad. Tapi kalau dipandu oleh Allah Ta'ala, mungkin, sangat mungkin gitu loh ya. Tapi kalau diri sendiri mencoba untuk membaca Na'am Sarotaifuman Ahwa Fa'arrokoni sampai tertidur, tetap enggak bermimpi-mimpi juga. Kenapa?
Karena belum kedudukan kita di situ. Baru kalau kita dipandu untuk ketemu, kita ketemu kan gitu. Wal karam. Wa tanazzulat ya. Orang mengalami tanazzul. Apa tanazzul itu? Mendapatkan sesuatu dari Allah Ta'ala yang sifatnya itu senantiasa baru. Baru dapat tanazzul. Karena itu begini, para sufi itu selalu memiliki hiburan. Hiburan dari mana? Orang tidak nonton film dan lain semacamnya. Hiburannya dari Allah Ta'ala langsung. Hiburannya dari Allah Ta'ala langsung. Dan Allah yang maha kaya, Allah yang maha kreatif, tidak mungkin akan kekurangan hiburan. Dihibur. Itu yang disebut dengan tanazul. Ilal mauti, sampai akhirnya mati. Jadi kita dalam kondisi senang, berbahagia, sampai akhirnya kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, senang, berbahagia. Jadilah orang yang seperti itu. Nah, orang seperti itu berarti melampaui orang-orang kebanyakan. Fallahu Allah, maka adapun Allah, Allahu ialah Allah, la tadkhulu, tidaklah boleh masuk engkau, khalwataka, kepada khalwatmu, hatta ta'rifa, hingga mengetahui engkau, aina maqamuka, di manakah maqammu. Gitu ya. Orang memasuki khalwat ya, khalwat. Khalwat itu adalah kita sendiri misalnya di dalam rumah ya. Kalau para wali dulu itu kan ada yang sampai berbulan-bulan di dalam rumah nggak keluar. Itu ada modelnya wali yang seperti itu. Ada yang sampai 15 tahun di dalam rumah baru keluar. Itu namanya disebut sebagai khalwat. Dan di dalam khalwat itu kita membaca wiridan-wiridan tertentu sesuai dengan apa yang kita sukai. Yang pertama. Yang kedua, kita masuk khalwat itu bukan atas dasar inisiatif diri kita, tapi mutlak merupakan perintah dari guru rohani kita. Itu kita bisa berkhalwat. Jadi kita tidak masuk kepada khalwat itu kecuali ya kita sudah mengenal di manakah makom rohani kita. Makom rohani kita itu ridho apa taslim, berserah diri kepada Allah atau ridho terhadap apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatika, dan kekuatanmu, kita tidak boleh masuk khalwat sampai tahu di manakah makom rohani kita, di manakah seberapakah kekuatan rohani diri kita. Min sultanil wahmi, dari adanya sultan, adanya angan-angan. Jadi begini ya, ini perlu saya terangkan. Allah itu kan maha segala-galanya ya. Maha tahu, maha kuasa, maha menolong, macam lah pokoknya. Serba maha Allah Ta'ala. Nah, angan-angan kita tidak mungkin bisa menembus kemahaan Allah Ta'ala. Contoh misalnya ya, Allah maha kuasa untuk menciptakan langit dan bumi. Nah, kita menggunakan angan-angan kuasa Allah Ta'ala itu menciptakan ini. Tidak akan pernah menembus kenyataan dari adanya kuasa Allah Ta'ala. Ini paham enggak? Sulit ya ini ya. Begini maksudnya. Allah kan maha kuasa. Nah, di angan-angan kita kekuasaan Allah Ta'ala itu sekian-sekian. Pasti tidak sekian. Pasti masih lebih gitu loh maksud saya. Pasti lebih. Misalnya beginilah ya. Allah itu kan maha kaya tuh ya. Maha kaya. Nah, memberikan kekayaan kepada Pak Edi misalnya. Seberapa kekayaan Allah Ta'ala? Apapun bayang-bayang kita, angan-angan kita tentang kekayaan itu, pastilah itu bukan. Kenapa? Allah jauh lebih kaya lagi. Gitu loh. Nah, sesungguhnya juga ya, Allah Maha Kuasa untuk menciptakan daun-daun berubah menjadi emas gitu ya. Nah, kuasa. Nah, kalau wahm kita kuat itu ya, wahm kita kuat seperti yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada para wali, maka wahm itu nanti bisa jadi kenyataan gitu loh. Wahm itu bisa menjadi kenyataan. Contohnya misalnya ya, kalau di dalam sejarah itu misalnya Syekh
Junaid al-Baghdadi itu. Itu kan sesungguhnya yang digoyang-goyang itu adalah pohon dan sebenarnya yang tidak ada uangnya sama sekali. Tidak ada uangnya. Cuman kalau dalam kondisi butuh dan butuh itu mutlak karena Allah Ta'ala, ya yakin bahwa Allah Ta'ala bisa menjadikan daun-daun itu berubah jadi uang gitu loh. Maka digoyang-goyang, yang jatuh itu uang gitu loh. Tapi nggak mungkin ini diberikan kepada orang yang maunya main-main, itu nggak mungkin. Tak goyang-goyang nanti bila jadi, nggak bisa. Nggak bisa, digoyang-goyang tetap daun itu. Nggak bisa berubah menjadi uang gitu loh. Tapi bagi orang yang wahamnya kuat, yang angan-angannya kuat, karena hatinya sudah disucikan oleh Allah Ta'ala, maka adanya waham itu bisa berubah menjadi kenyataan. Bisa berubah menjadi kenyataan. Kapankah itu terjadi? Ketika kita sudah tidak membutuhkan uang. Gitu loh. Repot toh. Aku mumpung butuh uang. Ya nggak bisa, uang butuh kok. Jadi ketika masih ada rasa butuh, itu tidak bisa. Ketika butuh kita hanya tertuju kepada Allah Ta'ala, dan di waktu itu ternyata ada orang yang mensyaratkan uang kepada diri kita untuk diberikan, untuk keperluan tertentu, untuk kebaikan dan lain semacamnya, itu bisa. Jadi kehendak Allah Ta'ala berada di situ. Berada di situ. Gitu ya. Jangan katakan sulit lah ya, jangan katakan sulit. Bagi Allah Ta'ala segala sesuatu mungkin. Jadi yakinlah bahwa bagi Allah Ta'ala segala sesuatu itu mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segalanya menjadi mungkin. Jadi dan kekuasaan Allah Ta'ala bertakluk dengan segala sesuatu yang mungkin. Bertakluk dengan segala sesuatu yang mungkin. Kalau masih mungkin bagi Allah Ta'ala, ya untuk apa kita risau, kan begitu. Tapi kalau pertanyaannya begini, bisakah Allah menciptakan batu yang sebesar-besarnya, dari saking besarnya sampai Allah tak kuat ngangkat? Itu pertanyaannya yang salah. Salah, nggak mungkin. Sebab kekuasaan Allah Ta'ala bertakluk dengan sesuatu yang mungkin. Kalau itu kan tidak mungkin, sampai Allah Ta'ala tidak kuat, itu kan nggak mungkin. Bisakah Allah Ta'ala menciptakan yang serupa persis dengan dirinya? Lah itu kan mustahil. Jadi kalau mustahil ya nggak masuk di pertanyaan ini. Sesuatu yang mungkin itu sangat bisa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang sangat mungkin itu. Itu yang disebut dengan sultanul waham. Jadi waham itu, ya, adanya angan-angan itu sangat penting loh sesungguhnya. Sangat penting. Misalnya beginilah ya, Gusmi mau menembus sebuah sungai itu ya, di Kediri sana. Hujan besar, air meluap kan begitu. Gusmi bawa motor. Nah, motornya itu dituntun ya, dituntun karena hujan meluap itu. Langsung saja kau lewat di depanmu katanya. Padahal di depannya orang itu sungai yang sedalam-dalamnya itu. Lewat saja katanya kan. Ketika orang itu lewat, itu bisa ternyata menembus sungai itu loh. Menyeberang di atas sungai itu bisa. Bisa. Kamu ke sana, ke selatan, jangan ke utara. Nanti kalau ke utara nanti bisa ketemu laut utara katanya. Padahal itu di Kediri. Kediri ke laut utara kan jauh ya. Jauh sekali ke laut utara dari Kediri itu. Nah, ternyata apa? Ternyata ketika ditembus ke arah utara, sebentar saja sudah menyaksikan laut itu loh. Padahal betapa jauhnya Kediri ke laut utara itu. Tapi ketika diterabas ke arah selatan itu enggak apa-apa, selamat itu. Dan sungai yang dalam sekali itu hilang dalamnya. Kenapa? Kok orang itu bisa melintas kan begitu. Nah itu dari mana itu? Dari kekuatan wahamnya Gusmi itu loh. Kekuatan wahamnya Gusmi itu mengalahkan dalamnya sungai. Betul ya? Kalau kita kan mau menembus, wah ini dalam ini, nggak usah macam-macam ini kan gitu loh. Kalau kita mau menembus tuh, tapi bagi Gusmi enggak, ini enggak dalam, ini enggak ada apa-apanya. Diterabas bisa, diterabas bisa. Oke, itu ya. Ternyata apa? Dunia kewalian itu sesungguhnya sangat mudah bagi diri kita asalkan kita belajar untuk
terus menerus istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa menikmati nikmat. Bisa menikmati. Oke, itu yang disebut sebagai wahm, angan-angan. Jadi angan-angan siapapun yang paling liar tidak mungkin bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin sampai. Enggak mungkin. Seperti apa angan-angannya? Kita katakan 100 dunia, 1000 dunia. Loh, Allah Ta'ala menciptakan 1 miliar dunia juga bisa kok. Sangat bisa. Sampai tak terbatas di pikiran kita tentang hitungan itu, Allah Maha bisa kok. Begitu. Makanya kalau omongannya Gus Ja'far yang Pasuruan itu ya, misalnya ngobrol dia kan, ngobrolnya itu kan bisa masuk akal kita juga loh. Ketika misalnya ditanya ya tentang minyak wangi ini wangi sekali. Iya ini di atasnya ini tinggi sampai tak terhingga. Maksudnya ke Allah itu loh maksudnya ya. Jadi asal usulnya wangi itu dari Allah, maksudnya maunya bilangnya itu begitu. Misalnya juga bilang, aku ngerokok, suruh berhenti merokok. Wong yang memulai merokok itu Allah itulah ya. Itu, sebenarnya kan masuk akal itu. Yang masuk akal itu artinya yang menghendakiku untuk merokok itu kan Allah kan gitu loh. Wong di dunia ini tidak ada apapun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Ta'ala kan begitu. Jadi kan masuk akal sebenarnya. Masuk akal. Masuk akal bagi dia diumumkan kepada orang banyak cuman mangap orang itu kan gitu. Mangap. Kenapa? Enggak paham. Enggak paham. Padahal ya ke arah sana itu. Apapun dikonotasikan kepada Allah. Cuman karena terlalu lompatannya sangat jauh. Menciptakan orang kemudian geragapan tidak paham. Padahal itu maksudnya ya. Wa in kana wahmuka hakiman alaika. Wa in kana dan jika ada wahmuka apa angan-anganmu hakiman ialah menentukan alaika atas dirimu. Fala sabila ilal khalwat. Maka tidak ada jalan untuk khalwat. Jadi loh, kalau angan-angan kita kuat tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, tentang kuasanya dan lain semacam itu kuat, maka tidak boleh kita memasuki khalwat. Kenapa tidak boleh memasuki khalwat? Karena di dalam khalwat itu ibaratnya kita adalah diam, sementara adanya angan-angan ini kan sangat aktif itu loh. Sangat aktif. Jadi kita tidak boleh memasuki khalwat kalau kita dikuasai oleh adanya wahm atau angan-angan itu. Tidak boleh. Illa ala yadai syaikhin mumayyizin, kecuali kita disuruh oleh seorang syekh, guru rohani diri kita yang bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi boleh kalau atas petunjuk seorang syekh arifin yang ma'rifat. Ya. Seorang syekh yang sudah ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu, yang bisa membedakan antara perkara-perkara detail itu. Nah, kalau itu yang nyuruh, lakukan. Tapi kalau tidak disuruh oleh orang seperti itu, jangan coba-coba masuk khalwat. Kenapa? Bahayanya juga sangat besar. Jadi dalam dunia rohani itu, bahayanya sangat besar juga loh ya. Makanya kalau orang salah tempat atau tidak ditangani dengan serius, ada yang gila dan lain semacamnya, itu bukan karena jadi itu tidak jadi itu. Jadi harus ditangani yang benar, kalau enggak itu masalah itu. Orang mengamalkan zikrul ghafilin saja banyak yang mumet kepalanya. Ya. Jadi kalau sudah mumet nanti datang kepada siapa yang mursyidin tarik zikrul ghafilin itu. Biasanya datang kepada anak-anaknya Gusmi. Wa in kana wahmuka tahta sultanika. Jika ada wahmuka apa angan-anganmu tahta sultanika, di bawah kuasamu. Jadi angan-angan itu bisa kita kuasai. Jadi ada orang yang dikuasai oleh angan-angannya sehingga angan-angannya itu berjalan sendiri itu loh. Berjalan sendiri. Itu berarti orang tidak boleh masuk khalwat itu. Tidak boleh masuk khalwat. Nah, kalau ternyata angan-angan kita itu berada di bawah kuasa diri kita, maka silahkan berkhalwat. Silahkan berkhalwat.
fakhudhil khalwata, maka ambillah engkau al khalwata kepada khalwat, wala tubali, dan tidak usah peduli engkau. Jadi kalau kita itu memiliki angan-angan, angan-angan berada di bawah diri kita, kekuasaan diri kita, silakan berkhalwat dan tidak usah pedulikan apapun yang lain. Tapi kalau angan-angan kita di atas kemampuan diri kita, maka tidak boleh berkhalwat. Karena dengan demikian berarti membiarkan diri kita digerunduli oleh sesuatu yang kita tidak sanggup untuk menguasainya. Sulit ya, walaupun sulit moga-moga tetap dapat barokah lah ya. Dapat manfaat. Jadi saya tidak terlalu berharap untuk bisa dipahami, diamalkan, tuh enggak terlalu berharap. Tapi saya berharap untuk bisa mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin. Ya mujibas sailin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga kita mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin. Ya mujibas sailin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.